Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Guru-guru hebat yang sangat luar biasa sekali. Oke, kembali lagi bertemu dengan saya, Muhammad Sigit Sugiarto, dalam kegiatan pembelajaran untuk persiapan pretest PPG dalam jabatan tahun 2023 untuk mata pelajaran PJOK. Oke, baik teman-teman semuanya, saya mau mengajak teman-teman untuk mendukung channel saya dengan cara tekan tombol subscribe, like, share, dan juga komen ya teman-teman, agar saya tambah semangat untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Dan juga sebagai bentuk apresiasi teman-teman kepada channel saya teman-teman. Oke, kita langsung mengajak ke pembelajaran untuk modul 3 pedagogi. Di sini saya sudah Oke, di sini kita sudah memasuki modul 3 untuk kegiatan belajar 2. Saya bacakan ya teman-teman, ada 4 submateri. Yang pertama, pengertian neuroscience, kapasitas dan fungsi otak manusia. Yang kedua, cara otak kita belajar. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience. Dan yang keempat, terakhir, tahap-tahap pembelajaran berbasis neuroscience. Oke teman-teman, siapkan buku catatannya ya. Kita siap-siap untuk mencatat dan juga belajar. Oke, yang pertama, pengertian neuroscience, kapasitas dan fungsi otak manusia. Oke, saya bacakannya teman-teman. Neuroscience merupakan ilmu yang mempelajari sistem saraf otak dengan seluruh fungsinya, seperti bagaimana proses berpikir terjadi dalam otak manusia. Menurut para ahli, neuroscience mempelajari saraf manusia mulai dari ilmu pengetahuan tentang hubungan sistem saraf otak, perilaku, attitude, aktivitas, dan kehidupan manusia dalam konteks lingkungan yang mempengaruhinya. Oke, teman-teman paham ya? Neuroscience itu kata kuncinya adalah sistem saraf otak. Oke, kita lanjut. Ada 3 bagian otak. Yang pertama, batang otak. Ini artinya daerah otak yang berfungsi mengendalikan pertahanan seseorang ketika mendapatkan suatu ancaman, tekanan, kritikan, atau ketika diliputi rasa takut. Di sini sudah ada gambar di batang otak, yaitu yang berwarna hitam. Ingat-ingat ya teman-teman. Yang kedua, sistem limbik. Artinya, sistem limbik terdiri dari hipokampus, talamus, hipotalamus, dan amigdala. Sistem limbik merupakan daerah otak yang berfungsi mengendalikan emosi seseorang. Oke, gambarnya sudah jelas ya teman-teman. Oke, yang ketiga, korteks. Daerah otak yang berfungsi mengendalikan kemampuan berpikir atau bernalar seseorang. Bagian otak ini dikenal juga sebagai bagian kerja sekolah atau topi berpikir. Untuk gambarnya, seperti yang tertera di layar, yaitu di warna biru ya teman-teman. Oke, kata kuncinya yaitu batang otak adalah untuk mendapatkan atau seseorang ketika mendapatkan suatu ancaman atau tekanan ya teman-teman. Kalau sistem limbik ini untuk mengendalikan emosi seseorang. Untuk korteks ini adalah kerja sekolah atau berpikir ya teman-teman. Ini harus teman-teman pahami dan ingat-ingat ya. Oke, kita lanjut di cara otak kita belajar. Saya bacakan ya teman-teman. Saat seseorang belajar sesuatu, maka dalam otak kita akan terjadi pengaktifan dan pembentukan pola hubungan jaringan antar neuron. Belajar adalah proses membangun dan mengubah koneksi-koneksi dan jaringan-jaringan saraf atau sinaptik. Saat seseorang belajar, pengetahuan atau informasi yang dipelajari akan diterima dan dikelola oleh otak seseorang melalui sistem pengolahan informasi pada otak. Sistem pengolahan informasi atau pengetahuan dalam otak terdiri dari register sensorik, memori jangka pendek atau memori kerja, atau working memory, dan memori jangka panjang atau long term memory. Teman-teman harus ingat ini adalah yang saya tandai merah ya teman-teman, atau saya warnai merah. Oke, kita lanjut teman-teman semuanya. Register sensorik, ini adalah pengertian tadi yang saya tandai warna merah ya teman-teman. Yang pertama, register sensorik, menerima input pengetahuan melalui panca indera dan menyimpannya selama persekian detik. Input pengetahuan yang tidak mendapatkan perhatian akan dibuang dan input pengetahuan yang mendapatkan perhatian akan disalurkan ke memori jangka pendek dalam bentuk persepsi. Selanjutnya,
Informasi-informasi di memori jangka pendek yang mendapatkan penguatan melalui pengulangan-pengulangan dapat ditransfer ke long term memory atau memori jangka panjang. Oke, paham ya teman-teman? Yang pertama register sensorik dulu, yang kedua memori jangka pendek, dan yang terakhir memori jangka panjang. Oke, lanjut. Ada prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience. Di sini saya bacakan ya teman-teman. Yang pertama, secara umum memori jangka pendek yaitu lebih aktif pada pagi hari dan memori jangka panjang lebih aktif di sore hari. Itu artinya waktu pembelajaran terkait penyerapan informasi yang paling baik dilakukan yaitu di pagi hari. Sedangkan waktu terbaik untuk pengulangan atau pengolahan dan refleksi informasi paling baik dilakukan di waktu sore hari. Oke, yang kedua, otak kita memiliki siklus biokognitif 90 menit. Dalam 24 jam, otak kita memiliki siklus naik turun perhatiannya sebanyak 16 kali. Itu artinya, jika kita temukan sebagian peserta didik kita yang terus-menerus mengantuk di dalam kelas, langkah terbaik yang perlu dilakukan adalah mengajak peserta didik untuk melakukan gerakan-gerakan peregangan dan gerak badan untuk membantu memfokuskan kembali perhatian mereka. Yang ketiga, pembelajaran akan lebih optimal apabila mampu mengembangkan kedua belahan otak kanan dan kiri secara seimbang. Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Tahap-tahap pembelajaran berbasis neuroscience. Ini teman-teman harus hafal ya, atau harus paham. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap ini merupakan tahap pemberian kerangka kerja bagi pembelajaran baru dan mempersiapkan otak peserta didik dengan koneksi-koneksi yang memungkinkan. Oke, yang kedua, tahap akuisisi. Akuisisi dapat dilakukan melalui pembelajaran langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, tahap elaborasi. Tahap untuk memastikan bahwa apa yang dikuasai peserta didik adalah ilmu yang benar dan akurat. Dengan kata lain, tahap elaborasi merupakan tahap koreksi, kesalahan, dan pendalaman. Yang keempat, tahap formasi memori. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap pembelajaran yang merekatkan ikatan koneksi neuron lebih kuat. Kegiatan pembelajaran berupaya memastikan apa yang dipelajari hari Senin masih tetap ada pada hari Selasa. Yang kelima, tahap integrasi fungsional. Upaya untuk memperkuat dan memperluas materi pembelajaran. Oke, baik teman-teman, semuanya paham ya? Jadi teman-teman semuanya, sekali lagi saya ingatkan, jangan menghafalkan soal, oke? Teman-teman lebih baik memahami sebuah materi dan teman-teman kuasai materi itu daripada teman-teman menghafalkan soal. Karena jika teman-teman memahami materi ya, mohon maaf, redaksi soal mau bagaimanapun, insya Allah teman-teman bisa menguasainya atau bisa menjawab. Oke ya teman-teman, paham ya? Oke, kita langsung beranjak ke soal yang pertama atau contoh soal yang pertama. Saya bacakan. Neuroscience merupakan ilmu yang mempelajari sistem saraf otak manusia seluruh fungsinya. Misalnya pikiran dengan menggunakan pendekatan A. monodisiplin, B. interdisiplin, C. multidisiplin, atau D. cross disiplin. Silakan, apa jawabannya teman-teman? Ya, ini jawaban yang paling benar yaitu adalah C. Ini tambahan informasi ya teman-teman, bahwa neuroscience merupakan ilmu yang mempelajari sistem otak manusia dan seluruh fungsinya dengan menggunakan pendekatan multidisiplin. Oke ya. Soal nomor 2. Bagi neuroscience, pembelajaran dianggap berhasil mengoptimalkan potensi otak ketika A. Seluruh neuron dalam otak dapat saling terhubung satu dengan lainnya. B. Sebuah akson pada suatu neuron terhubung dengan dendrit neuron lainnya. C. Neuron-neuron yang jarang digunakan menghilang dari saraf otak. D. Mampu menyalakan banyak kelompok-kelompok neuron secara bersama-sama. Silakan, apa jawabannya teman-teman? Oke, jawaban yang paling benar yaitu adalah D. Mampu menyalakan banyak kelompok-kelompok neuron secara bersama-sama. Oke, dicatat ya teman-teman ini. Selanjutnya, nomor 3. Emosi positif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar peserta didik. Daerah otak yang berfungsi sebagai pusat pengendalian emosi adalah A. batang otak, B. sistem limbik, C. korteks, atau D. cerebellum. Oke, jawabannya apa teman-teman?
Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah B, sistem limbik. Karena di sini yaitu adalah yang berpusat atau sebagai pusat pengendalian emosi. Soal nomor 4. Semakin tebal lapisan mielin menyelimuti akson, akan semakin cepat akson memanggil kembali informasi yang tersimpan di dalam memori. Penebalan mielin pada akson akan terjadi ketika seseorang A. Sering menggunakan informasi yang pernah dipelajari, B. Mempelajari banyak informasi dengan menyenangkan, C. Mempelajari informasi dengan daya konsentrasi yang tinggi, atau D. Mempelajari informasi dengan didukung nutrisi yang baik. Silakan apa jawabannya teman-teman? Oke, jawaban yang paling benar yaitu adalah A. Sering menggunakan informasi yang pernah dipelajari. Oke, baik teman-teman, jika teman-teman di sini bingung, saya punya modulnya. Jika teman-teman ingin modulnya secara lengkap, silakan tulis komen di komentar di bawah ya teman-teman. Bisa nomor teman-teman ataupun bisa alamat email teman-teman ya, nanti saya kirim. Oke. Soal nomor 4. Pembelajaran akan optimal bagi otak dalam menyerap dan mengolah informasi. Ketika guru setiap 90 menit memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan gerakan peregangan otot dan relaksasi, hal ini dikarenakan otak akan mengalami A. Ketegangan saraf otak ketika belajar cukup lama, B. Kekurangan oksigen jika belajar cukup lama, C. Siklus biokognitif perhatian yang naik turun, atau D. Tekanan berat jika belajar cukup lama. Oke, silakan jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah C. Siklus biokognitif perhatian yang naik turun. Ini sudah dibahas di materi di awal ya teman-teman. Lanjut di nomor 6. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang setelah berusia 30 tahun mengalami kesulitan dalam mengingat kembali informasi yang pernah dipelajarinya. Di antaranya yaitu A. Perkembangan saraf neuron terlalu banyak dan pembentukan koneksi mulai krodit. B. Perkembangan saraf neuron mulai menurun dan pembentukan koneksi mulai lambat. C. Saraf sensori yang dimiliki mulai berkurang kepekaannya. Atau D. Informasi yang masuk ke dalam register sensori terlalu banyak. Silakan apa jawabannya teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah B. Perkembangan saraf neuron mulai menurun dan pembentukan koneksi mulai melambat. Oke, lanjut di soal nomor 7. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan gerakan peregangan otot dan relaksasi otot penting dilakukan pada proses pembelajaran berbasis neuroscience. Dikarenakan A. Saat otak tegang adalah kondisi yang tidak baik bagi otak untuk menghafalkan materi pelajaran. B. Gerakan peregangan otot dan relaksasi otot akan membuat peserta didik tetap sehat dan bugar. C. Gerakan peregangan otot dan relaksasi otot atau relaksasi otak, akan membuat peserta didik tidak bosan mengikuti pembelajaran. Atau D. Kondisi relaksasi dan tenang dapat mengoptimalkan otak mengolah dan merefleksi materi yang dipelajari. Silakan apa jawabannya teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah D. Kondisi relaksasi atau rileks dan tenang dapat mengoptimalkan otak mengolah dan merefleksikan materi yang dipelajari. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Menurut Jensen tahun 2008, pembelajaran berbasis neuroscience dapat dilakukan beberapa tahap, yaitu ayo apa teman-teman di sini jawabannya? Ini sudah dibahas di awal ya teman-teman. Jawaban yang paling tepat yaitu adalah C. Teman-teman harus hafal ya, yaitu tahap persiapan, akuisisi, elaborasi, formasi memori, dan integrasi fungsional. Oke, soal terakhir nomor 9. Dalam suatu pembelajaran diketahui sebagian besar peserta didik susah berkonsentrasi mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga pada akhir pembelajaran mereka tidak mampu menguasai materi pembelajaran dengan baik. Hal itu dapat terjadi karena A. Peserta didik terlalu banyak memakan makanan, B. Hemoglobin dalam darah peserta didik rendah, C. Cahaya lampu dalam ruang kelas kurang terang, atau D. Peserta didik kurang banyak meminum air. Silakan apa jawabannya teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah B. Hemoglobin dalam darah peserta didik rendah.
Oke, baik teman-teman semuanya. Bagi teman-teman bertanya-tanya, kenapa soal ini tidak ada di materi di awal, atau sebagian soal ini tidak ada di materi di awal, karena saya mengambilnya hanya merangkumnya saja teman-teman materinya. Jadi apabila teman-teman ingin mendapatkan modul secara lengkap, silakan bisa komen di bawah, tuliskan nomor WA atau alamat email teman-teman ya. Nanti saya kirim modul pembelajarannya secara lengkap. Oke, untuk saat ini teman-teman cukup mencatat saja dulu informasi yang baru di contoh soal-soal ini ya. Oke, baik teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian pembelajaran di video kali ini. Semoga teman-teman semuanya tetap semangat dalam belajar untuk persiapan pretest nanti. Semoga teman-teman semuanya sehat dan juga dapat lulus semuanya teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara tekan tombol subscribe, share, like, dan juga komen ya teman-teman. Oke, dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar nanti tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan informasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.